Betul, saya bisa akan mempresentasikan pengantar manajemen terkait pemimpin dalam perusahaan atau tentang perusahaannya. Sejarah perusahaan Shopee. Shopee adalah platform perdagangan elektronik yang didirikan oleh Flores LI pada tahun 2015. Perusahaan ini merupakan bagian dari grup SEA, Singapore Escape Artistes, yang juga memiliki perusahaan Garena dan Simani. Shopee pertama kali diluncurkan di Singapura pada tahun 2015 dan kemudian berkembang pesat di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, Vietnam, dan Taiwan. Platform ini memberikan akses mudah bagi penjual untuk berjualan secara online dan bagi pembeli untuk membeli berbagai produk dengan jaminan keamanan dan kenyamanan. Shopee juga menawarkan berbagai fitur yang menarik seperti gratis biaya pengiriman, keamanan pembayaran, dan dukungan pelanggan 24 jam per 7. Sejak diluncurkannya, Shopee telah mengalami pertumbuhan yang pesat dan menjadi salah satu platform perdagangan elektronik terbesar di Asia Tenggara. Perusahaan ini terus melakukan inovasi dan perkembangan, termasuk menunjukkan fitur-fitur baru seperti Shopee, Shopee Mall, dan program afiliasi. Shopee juga menjadi sponsor utama beberapa acara olahraga terkenal di Asia Tenggara, seperti Liga 1 Indonesia, Liga 1 Malaysia, dan Piala AFF. Sejauh ini, Shopee terus menjalankan visi dan misinya untuk menjadi platform perdagangan elektronik yang terdepan di Asia Tenggara. Perusahaan ini terus berinovasi dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan pasar untuk memberikan pengalaman berbelanja yang terbaik bagi penggunanya. Perencanaan bisnis dari perusahaan yang diambil dari Shopee. Perencanaan bisnis Shopee dapat mencakup beberapa aspek utama, yaitu tujuan perusahaan. 1. Tujuan perusahaan. Shopee bertujuan untuk menjadi platform perdagangan elektronik terdepan di Asia Tenggara dan memberikan pengalaman berbelanja yang terbaik bagi pengguna. 2. Analisis pasar. Shopee melakukan analisis pasar secara terus-menerus untuk mengidentifikasi tren, kebutuhan, dan preferensi pengguna. Perusahaan ini juga menganalisis pesaing dan peluang pertumbuhan di pasar elektronik. 3. Strategi pemasaran. Shopee menggunakan strategi pemasaran yang komprehensif untuk meningkatkan merek dan menarik lebih banyak pengguna. Strategi ini mencakup kampanye media sosial, iklan televisi, kerjasama dengan selebriti dan atlet ternama, serta sponsorship acara olahraga. Produk dan layanan. Shopee berfokus pada memperluas dan meningkatkan portofolio produknya. Mereka juga mengembangkan fitur layanan baru seperti ShopeePay, layanan pembayaran elektronik mereka sendiri. Shopee Mall yang menyediakan produk dari merek ternama dan program afiliasi. 5. Operasional dan kemitraan. Shopee berinvestasi dalam infrastruktur teknologi dan logistik untuk memastikan layanan yang andal dan pengiriman yang cepat. Perusahaan ini juga menjalin kemitraan dengan penyedia logistik dan penjual untuk memastikan ketersediaan produk dan pengiriman yang efisien. 6. Pengembangan sumber daya manusia. Shopee menjaga tim yang terampil dan berkualitas. Mereka juga memberikan pelatihan dan pengembangan kepada karyawan, serta memberikan kesempatan bagi karyawan untuk berkembang. 7. Keuangan. Shopee memiliki perencanaan keuangan yang kuat untuk memastikan pertumbuhan
dan keberlanjutan perusahaan. Mereka mengelola pendapatan, biaya operasional, dan investasi dengan cermat untuk mencapai hasil yang menguntungkan. Perencanaan bisnis ini membantu Shopee dalam mencapai pertumbuhan dan kesuksesan yang pesat di pasar perdagangan elektronik di Asia Tenggara. Pengorganisasian di perusahaan Shopee, beberapa langkah yang dapat membantu dalam pengorganisasian perusahaan Shopee. 1. Penetapan struktur organisasi. Tentukan struktur organisasi yang sesuai untuk perusahaan Shopee. Ini melibatkan pembagian departemen tanggung jawab dan hierarki dalam berorganisasi. Berikut beberapa departemen yang mungkin ada di Shopee: keuangan, pemasaran, operasional, layanan pelanggan, pengembangan produk, dan teknologi. Kedua, penunjukan kepemimpinan. Pilih pemimpin yang tepat untuk setiap departemen. Pemimpin harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang relevan untuk memimpin tim mereka. Penugasan ini harus didasarkan pada keahlian dan pengalaman seorang individu. Yang ketiga, pembagian tugas dan tanggung jawab. Tentukan tugas dan tanggung jawab yang jelas untuk setiap anggota tim. Pastikan setiap anggota tim mengerti apa yang diharapkan dari mereka dan bagaimana upaya mereka berkontribusi terhadap tujuan perusahaan. Komunikasi yang efektif. Pastikan komunikasi yang efektif antara departemen dan anggota tim. Ini dapat mencakup rapat reguler, saluran komunikasi yang terbuka, dan penggunaan alat komunikasi yang efisien seperti papan tulis, digital, atau aplikasi pesan instan dalam organisasi. Yang kelima, peraturan prioritas. Bantu anggota tim memprioritaskan tugas-tugas mereka. Bantu mereka untuk fokus pada tugas yang paling penting dan mendesak untuk mencapai tujuan perusahaan. Tim kerja yang efisien. Fasilitasi kerjasama dan kolaborasi antara tim untuk meningkatkan efisien. Dorong tim untuk saling membantu bagi pengetahuan dan berkolaborasi dalam mengatasi tugas-tugas yang rumit. 7. Monitoring dan evaluasi. Lakukan pemantauan dan evaluasi rutin untuk memastikan kinerja tim dan departemen sesuai dengan harapan. Lakukan melalui kinerja secara berkala dan berikan umpan baik yang konstruktif kepada anggota tim. Harusnya susu putih kalau awal tahun, pada nggak mau dengar omongan ibu. Pengembangan karyawan. Berikan peluang pengembangan dan pelatihan kepada layanan. Dukung pengembangan karir mereka dengan memberi pulang untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi mereka. Bagaimana gaya kepemimpinan? Bagaimana tanggung jawab terhadap perusahaan dan pengambilan keputusan jika perusahaan mengalami konflik ataupun dalam memutuskan peluang bisnis yang diambil. Yang lain ada di situ, coba cari. Beberapa gaya kepemimpinan yang umum meliputi kepemimpinan otoriter, demokrasi, dan permisif. 1. Kepemimpinan otoriter. Gaya ini melibatkan pemimpin yang mengambil keputusan tanpa banyak keterlibatan atau partisipasi dari anggota tim. Tanggung jawab dan pengambilan keputusan sepenuhnya dipegang oleh pemimpin. 2. Pemimpin demokratis. Dalam kepemimpinan demokratis, pemimpin melibatkan anggota tim dan pengambilan keputusan. Pemimpin mengumpulkan masukan dari tim, mendengarkan pendapat mereka, dan berusaha mencapai konsensus.
tanggung jawab dan pengambilan keputusan diambil dengan anggota tim. 3. Kepemimpinan permisif. Dalam kegiatan permisif, pemimpin memberikan kebebasan yang lebih besar kepada anggota tim untuk mengambil keputusan. Tanggung jawab pengambilan keputusan secara signifikan diberikan kepada anggota tim. Tanggung jawab terhadap perusahaan dan pengambilan keputusan. Saat menghadapi konflik atau peluang bisnis, membutuhkan pemikiran dan pendekatan yang hati-hati. Bagaimana berikut beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Analisis situasi. Mereka menghadapi konflik atau peluang bisnis penting untuk menganalisis situasi secara menyeluruh, evaluasi resiko keuntungan, dan konsekuensi potensial dari setiap tindakan yang diambil. Konsultasi dengan tim melibatkan tim dalam proses pengambilan keputusan. Dengarkan masukan mereka. Evaluasi perspektif yang berbeda dan dorong dialog terbuka. Ini membantu memastikan keputusan yang dilakukan mewakili beragam sudut pandang. Pertimbangan nilai-nilai perusahaan. Dalam mengambil keputusan, pertimbangkan apa keputusan tersebut sejalan dengan nilai-nilai dan visi perusahaan. Beradaptasi dan fleksibilitas. Terkadang konflik atau peluang bisnis dapat membutuhkan fleksibilitas dalam pengambilan keputusan. Adopsi gaya kepemimpinan yang sesuai dengan konteks dan kebutuhan saat itu dapat menjadi kunci sukses. Ingatlah bahwa setiap situasi unik dan tidak ada satu gaya kepemimpinan yang tepat untuk semua situasi. Seorang pemimpin efektif harus mampu beradaptasi dan menggunakan berbagai gaya kepemimpinan sesuai dengan keadaan yang dihadapi. Bagaimana perusahaan dalam menghadapi tantangan di era digitalisasi? Untuk menghadapi tantangan di era digitalisasi, perusahaan perlu mengadopsi strategi dan mengambil langkah-langkah yang tepat. Beberapa langkah yang dapat diambil. 1. Pembaharuan teknologi. Perusahaan harus memastikan bahwa mereka memiliki infrastruktur IT yang kuat dan terkini. Investasi dalam teknologi yang tepat seperti cloud computing, big data analis, kecerdasan buatan atau AI, dan keamanan cyber untuk membantu perusahaan tetap relevan dan bersaing di era digital. 2. Transportasi digital. Perusahaan harus merevolusi strategi bisnis mereka secara menyeluruh untuk mengikuti tren digital. Ini melibatkan perombakan proses bisnis tradisional menjadi proses lebih efisien dan terotomatisasi. Transportasi digital juga mencakup penggunaan alat-alat kolaborasi digital, pengalaman pengguna yang ditingkatkan, dan peningkatan operasi internal. Adaptasi karyawan. Perusahaan perlu melibatkan karyawan dalam perjalanan transportasi digital. Ini melibatkan pelatihan dan pengembangan karyawan untuk meningkatkan literasi digital, termasuk penggunaan alat dan teknologi baru. Memanfaatkan data. Perusahaan harus memanfaatkan data yang dimiliki untuk mengidentifikasi peluang, memahami pelanggan lebih baik, dan mengikuti keputusan bisnis yang didukung oleh data. Inovasi berkelanjutan. Perusahaan perlu menjadi inovasi dalam menciptakan model bisnis baru dan mencari cara baru untuk menghadapi tantangan di era digital. Ini dapat melibatkan investasi dalam riset dan pengembangan kerjasama
dengan startup atau perusahaan teknologi, serta berpartisipasi dalam kegiatan inovasi dan penciptaan. 6. Peningkatan keamanan digital. Dalam menghadapi tantangan keamanan cyber, perusahaan harus memastikan perlindungan yang memadai terhadap data dan sistem mereka. Ini melibatkan penerapan kebijakan keamanan yang kuat, pelatihan keamanan untuk karyawan, dan penggunaan solusi keamanan canggih untuk mencegah serangan cyber. 7. Fokus pada pengalaman pelanggan. Perusahaan harus memprioritaskan pengalaman pelanggan yang seamless dan ditingkatkan di era digital. Ini melibatkan investasi dalam strategi pemasaran digital, pelacakan kebutuhan pelanggan, dan penyediaan solusi yang relevan dan mudah akses bagi pelanggan. Dengan mengadopsi langkah-langkah ini, perusahaan dapat menghadapi dan mengatasi tantangan di era digitalisasi untuk kompetitif dan berkembang di pasar yang semakin terhubung ini. Bagaimana perusahaan melakukan pengawasan dan pengendalian supaya yang direncanakannya berhasil? Perusahaan dapat melakukan pengawasan dan pengendalian dan mengikuti langkah-langkah berikut. Mendefinisikan tujuan yang jelas. Perusahaan harus memiliki tujuan yang jelas dan spesifik yang ingin dicapai. Hal ini akan memberikan panduan bagi manajemen dalam melakukan pengawasan dan pengendalian karyawan dalam proses bisnis. Mengidentifikasi indikator kinerja kunci. Perusahaan menentukan indikator kinerja kunci, Key Performance Indicator (KPLS), yang relevan untuk mengukur kemajuan mencapai tujuan, misalnya penjualan, laba, atau kepuasan pelanggan. 3. Mengimplementasikan sistem pemantauan. Perusahaan perlu memiliki sistem pemantauan yang efektif untuk mengumpulkan data dan informasi mengenai kinerja bisnis. Sistem ini dapat berupa laporan keuangan, evaluasi karyawan, atau survei pelanggan. Menganalisis data dan mengidentifikasi masalah. Perusahaan harus menganalisis data yang dikumpulkan dari sistem pemantauan untuk mengidentifikasi masalah atau kesenjangan antara kinerja aktual dan target yang ditetapkan. Hal ini memungkinkan manajemen untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk mengatasi masalah tersebut. 5. Bagaimana mengembangkan tindakan perbaikan. Setelah mengidentifikasi masalah, perusahaan perlu mengembangkan tindakan perbaikan yang spesifik untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Tindakan ini dapat melibatkan perubahan proses bisnis, pelatihan karyawan, atau pengembangan produk baru. Penetapan pengendalian. Setelah tindakan perbaikan dikembangkan, perusahaan harus menerapkannya dalam operasional sehari-hari. Ini termasuk memberi arahan kepada karyawan, memastikan penyebaran informasi yang tepat, dan memonitor progres implementasi. 7. Melakukan evaluasi dan pengukuran. Perusahaan perlu secara teratur mengevaluasi dan mengukur efektivitas tindakan perbaikan yang telah diimplementasikan. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk mengetahui apakah tindakan tersebut berhasil, dan jika tidak, melakukan penyesuaian yang diperlukan. Berkomunikasi secara terbuka. Penting bagi perusahaan untuk berkomunikasi secara terbuka dengan karyawan dan stakeholder lainnya mengenai tujuan,
indikator kerja, dan progres yang telah dicapai. Ini akan menciptakan transparansi yang meningkat dan meningkatkan keterlibatan karyawan dalam mencapai tujuan perusahaan. Cukup sekian presentasi saya. Mohon maaf ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.